Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Bustanul Arifin, dari Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah Sistem Mikroprosesor ini, akan kita bahas mengenai materi pemrograman Arduino dan simulasinya. Ketika kita membuka program Arduino, secara tampilan awal akan Anda lihat ada void setup dan void loop. Ketika awal dibuka akan terlihat ini yang disebut dengan dua subroutine. Subroutine tersebut adalah subroutine setup dan subroutine loop. Tipe datanya adalah void. Sebelumnya kita bahas apa yang dimaksud dengan subroutine. Jika ada pertanyaan, apa yang Anda lakukan sejak pagi sampai dengan sekarang? Jawaban yang Anda berikan dan merupakan jawaban yang benar dan umum, lumrah atau lazim adalah pertama, bangun tidur. Terus yang kedua, ke kamar mandi. 3, sholat subuh. 4, olahraga. Kelima, mandi. Keenam, sarapan. Ketujuh, pergi ke kampus. Dan kedelapan, mengikuti kuliah sistem mikroprosesor. Barangkali ada jawaban yang lain. Dan jawaban ini adalah jawaban yang benar juga, tetapi tidak umum atau tidak lazim, atau tidak lumrah. Jawaban tersebut adalah yang pertama, membuka mata. Yang kedua, menggerakkan tangan, menggeliat, menguap, terus menutup mata lagi. Ya, ini kalau tidur lagi ya. Setelah itu, buka mata lagi. Duduk di tempat tidur, terus berdiri, sampai seterusnya. Sebenarnya apa perbedaan antara kedua jawaban ini? Jawaban yang benar tapi tidak lazim dirangkum dalam satu kegiatan yang disebut dengan bangun tidur. Dalam melakukan pemrograman atau ketika kita coding, ini sering disebut dengan subroutine. Jadi jawaban kegiatan yang dilakukan sejak pagi sebenarnya adalah subroutine yang Anda lakukan. Di dalam subroutine itu ada banyak sekali kegiatan atau aktivitas Anda. Suatu subroutine yang tidak dapat dikerjakan karena ada kendala dapat segera dinonaktifkan dan berlanjut ke subroutine berikutnya. Misalnya tadi ketika Anda bangun pagi, terus ke kamar mandi untuk wudhu, sholat, terus setelah itu Anda mau berolahraga, ternyata di luar hujan. Sehingga subroutine atau kegiatan olahraga Anda batalkan. Langsung berlanjut ke mandi misalnya. Seperti itu. Terus apakah mungkin atau boleh membuat subroutine dalam subroutine itu sendiri? Jawabannya adalah boleh. Contohnya, subroutine bangun tidur. Di dalam subroutine bangun tidur ada subroutine yang lain. Ini berkaitan dengan aktivitas Anda masing-masing. Contohnya, Anda bangun tidur tidak langsung bangun terus ke kamar mandi, tetapi Anda melakukan aktivitas yang pertama mematikan alarm. Terus yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, membuka jendela. Dan yang keempat, mematikan lampu kamar. Baru setelah itu Anda menuju ke kamar mandi. Berarti di dalam subroutine bangun tidur terdapat beberapa subroutine lagi. Dan ini sangat-sangat diperbolehkan. Baik, sekarang coba kita buka platform Arduino ya. Void setup, void loop. Kita tulis di sini ya. Kegiatan Anda sehari-hari. Yang pertama adalah bangun tidur. Ya, ini
saya anggap sebagai subrutin. Yang kedua adalah ke kamar mandi, kurung buka kurung tutup, titik koma. Setelah ke kamar mandi tadi sholat subuh, kurung buka kurung tutup, titik koma. Setelah sholat subuh, ya sudah 3 aja dulu ya, 3 dulu. Ini adalah subrutin, maka pasangannya ini ya, ini merupakan subrutin ya. Kita harus membuat subrutin itu sendiri ya. Kita ketik di bawahnya untuk bangun tidur. Jenis tipe datanya adalah void lagi ya. Jadi kita samakan void bangun tidur kurung buka kurung tutup. Ya, ingat suatu subrutin harus diawali dengan kurung kurawal buka ya, seperti ini. Kalau saya lebih suka di bawah daripada di sampingnya, seperti ini. Bawah. Terus nanti diakhiri dengan kurung tutup. Nah, terus ada lagi void, atau coba kita tipe data yang lain, integer ya. Integer ke kamar mandi. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal ya. Diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini harusnya di dalamnya ada satu kegiatan-kegiatan atau instruksi-instruksi yang lain. Terus yang ketiga, saya coba sholat subuh tipe data yang lain floating ya. Float sholat subuh. Ini contoh ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya, ini seperti ini. Jadi ada 3 subrutin. Kita save shortcutnya adalah Ctrl S sebenarnya. Kalau verify adalah Ctrl O. Nggak usah di save aja ya, tidak usah di save, langsung di verify aja, verifikasi aja. Nah, ini ada kesalahan. Coba kita lihat. Apa ini? Kesalahannya adalah di dalam void loop, error ke kamar mandi. Oh, kamar mandi harusnya ya. Ini mandi, ini harus mandi. Kalau ini di sini mandi, harusnya mandi. Oke. Baik, kita verifikasi lagi. Nah, ini kayaknya berhasil ini. Seperti ini. Ayo. Ya, dikompil dan compiling berhasil ya. Berarti ini sudah diubah ke bahasa mesin. Tadi yang saya sampaikan misalnya tiba-tiba ternyata tadi kalau olahraga ya. Ini misalnya ke sholat subuhnya ini sudah Anda lakukan misalnya ya. Jadi kita tinggal menonaktifkan dengan cara /2 kali. Maka instruksi ini yang dilakukan di void loop yang diulang-ulang hanyalah bangun tidur terus ke kamar mandi. Diulang terus, sedang sholat subuhnya tidak dilakukan. Kenapa? Karena kebetulan sudah sholat subuh sebelumnya ya. Jadi kita tidak perlu menonaktifkan program-program, instruksi-instruksi yang ada di sini, tetapi kita cukup kepalanya saja, judul subrutinnya saja dinonaktifkan, maka ini semua sudah tidak aktif. Gitu ya. Demikian untuk contoh subrutinnya. Ya, kita lanjutkan ke selanjutnya. Kembali ke Arduino. Di dalam Arduino ketika kita membuka file baru terdapat subrutin setup dan loop. Subrutin setup untuk men-setup parameter-parameter yang diperlukan. Dan subrutin ini hanya dijalankan sekali saja di awal program. Terus yang kedua adalah subrutin loop digunakan untuk fungsi
perulangan. Subrutin ini melakukan instruksi yang berada di dalamnya secara berulang-ulang, terus-menerus, selama mikrokontroler menyala atau aktif. Ya. Untuk pemrograman yang besar dan kompleks, lebih baik memang menggunakan subrutin-subrutin untuk memudahkannya. Dengan menggunakan subrutin berarti kita sudah memecah program yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Sehingga ketika terjadi kesalahan, kita akan troubleshooting atau mencari kesalahan lebih mudah untuk didapatkan. Sekarang silakan Anda lakukan dengan mengetik program seperti di bawah ini. Void setup, pin mode, pin 13, diketik, koma output, sedangkan void loop-nya adalah digital write, pin 3 high, delay 1000, digital write, pin low, delay 1000. Ini akan diulang secara terus-menerus. Seperti ketiklah ini, dan sebaiknya Anda mengetik secara manual, tidak mengcopy paste, karena akan melatih Anda agar bisa mahir dalam mengetik pemrograman. Dan ingat, Arduino ini basicnya adalah bahasa C. Bahasa C dia sensitif terhadap huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil, case sensitif. Jadi coba Anda ketik, setelah diketik, ya, Anda beri nama, file, save atau save F. Kalau di tempat saya ini menggunakan nama kuliah Arduino 1. Terus setelah itu Anda lakukan verify. Verify ini adalah verifikasi atau mengcompile. Jadi mengubah bahasa tulisan ini, bahasa C dalam platform Arduino ke bahasa mesin. Verify. Nah, ternyata muncul warna orange, terjadi kesalahan, error compiling. Sehingga di sini dipastikan ada kesalahan. Dan kita lihat di mana letak kesalahannya. Di sini tunjukkan bahwa di function setup pin 13 was not declared in this scope. Jadi belum dideklarasikan. Maka perlu kita deklarasikan di atasnya ya. Kita enter saja, kita naik, terus kita ketik const integer pin 13 sama dengan 0 titik koma. Terus kita save lagi. Save ya, kita save, kita simpan const integer pin 13 sama dengan 0. Terus kita verifikasi, kita compile. Ini proses pengkompilan dan alhamdulillah ini semoga berhasil ya. Nah, ini tandanya berhasil ini. Baik, berarti ini sudah berhasil. Tadi kesalahannya adalah pin ini belum kita deklarasikan. Deklarasi adalah letaknya di atas subrutin, paling atas sendiri ya. Paling atas sendiri. Kembali ke slide. Nah, ini tadi letak kesalahannya. Jadi terjadi kesalahan, verify, letak kesalahan, baris ke N akan ditunjukkan di bagian ini. Ini bisa dinaik turunkan ya. Nah, ini dinaik turunkan bisa. Ini ada kursornya juga. Terus kalau berhasil dan compiling, dan ini akan ditunjukkan sketch, ini sketsa ya, menggunakan 4790 bytes, 16%. Ini menunjukkan memori program dan memori data yang kita gunakan. Jadi baru 16% dan 5%, masih sedikit sekali, kecil sekali. Demikian
pemrograman Arduino untuk tahapan awal, dan silakan selamat mencoba. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.